Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai adiksi game. Definisi game disorder. Menurut WHO, istilah kecanduan games online disebut dengan gaming disorder. Dalam ICD yang ke-11 atau International Classification of Disease yang disebutkan Internet Gaming Disorder adalah pola perilaku game yang terus-menerus atau berulang baik secara game digital ataupun video game yang mungkin online ataupun offline yang dimanifestasikan oleh gangguan kontrol diri selama bermain game, misalnya frekuensi, intensitas, durasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatnya prioritas yang diberikan pemain untuk game demi mendahulukan game lebih penting ketimbang minat hidup dan aktivitas sehari-hari lainnya. Dan yang ketiga, tindakan untuk melanjutkan atau meningkatkan game meskipun telah terjadi konsekuensi negatif bagi pemainnya. Pola tingkah laku yang cukup keras dan menyimpang itu menghasilkan penurunan signifikan secara personal, keluarga, sosial, pendidikan, pekerjaan, atau hal penting lainnya. Seperti contohnya penurunan signifikan pada pendidikan, yakni apabila seorang anak sudah mengalami kecanduan game, dia malas untuk belajar sehingga nilai-nilainya di sekolah itu semakin menurun karena dia tidak paham mengenai materi yang dijelaskan oleh gurunya. Selanjutnya, menurut para peneliti yaitu Cheng, Cheng, dan Wang pada tahun 2018 mendeskripsikan IGD atau Internet Gaming Disorder dengan 3 karakteristik, yaitu IGD merupakan masalah psikologis yang sifatnya patologis, artinya perlu ditangani oleh ahli medis. Yang kedua, IGD merupakan masalah interpersonal atau hubungan antar manusia yang disebabkan ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri atau maladaptif coping. Dan yang ketiga, IGD merupakan masalah psikososial yang disebabkan tidak terpenuhinya pengontrolan pada diri sendiri dan akhirnya terjadi delusi atau seseorang meyakini sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, tanda dan gejala gangguan gaming disorder. Yang pertama, bermain game dijadikan sebagai kegiatan utama. Lalu yang kedua, tidak tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, tetap bermain game secara berlebihan meski tahu bahwa kegiatan tersebut dapat menyebabkan kecanduan dan menimbulkan masalah psikososial. Lalu yang keempat, tidak dapat mengendalikan keinginan untuk main game. Yang kelima, kebiasaan bermain game sudah memberikan dampak buruk terhadap hubungan dengan orang lain, pekerjaan maupun pendidikan. Dan yang keenam, tidak mendengarkan nasihat dari keluarga, terapis maupun teman mengenai kebiasaan bermain game yang sudah sampai pada tahap yang meresahkan. Next. Lalu ada ciri-ciri secara fisik. Yang pertama, merasa kelelahan terus-menerus akibat terlalu sering bermain game. Lalu yang kedua, sering mengalami sakit kepala karena terlalu lama fokus pada layar komputer. Mata anak juga mengalami kelelahan dan ketegangan karena kebiasaan ini. Lalu yang ketiga, anak mengalami gejala CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Sindrom ini menyebabkan kesemutan, nyeri, dan semutan pada jari tangan. Hal ini disebabkan karena terlalu lama dan sering memegang mouse komputer. Selanjutnya, ciri-ciri secara emosional. Yang pertama, merasa terganggu jika tidak bisa bermain game. Bagi anak-anak, game sudah menjadi sebuah kewajiban jika mereka kalah atau tidak bisa bermain, karena akan gampang marah dan terganggu. Kedua, berbohong terutama tentang durasi bermain game setiap harinya. Mereka cenderung menutupi kebiasaan mereka karena takut dimarahi dan dilarang bermain game. Ketiga, susah berkonsentrasi karena selalu berpikir tentang game. Karena terlalu sering bermain game, anak menjadi tidak fokus pada kegiatan lain. Hal ini bisa mengganggu belajar dan sosial mereka. 4, menarik diri dari keluarga.
mampu orang lain, dan fokus pada bermain game. Next. Faktor biologis. Pada orang yang gemar bermain game, neurotransmitter dopamin akan meningkat, sehingga menimbulkan rasa senang. Manusia dilahirkan dengan dopamin yang rendah, akan selalu mencari cara, benda, atau kegiatan yang bisa meningkatkan dopaminnya. Maka dari segi biologi, seseorang yang memiliki gangguan neurotransmitter dopamin akan lebih rentan mengalami kecanduan. Dalam permainan berbasis online, seringkali disuguhkan konten-konten yang memacu adrenalin pemainnya. Selain itu, terdapat tantangan yang senantiasa bertambah di setiap level permainan. Hal ini tentu menjadi daya tarik sekaligus merupakan risiko bagi orang yang pada dasarnya secara psikologis senang mencari tantangan. Faktor psikoanalisa. Yang pertama ada neuroticism yang tinggi. Individu yang menganggap dunia sebagai sesuatu yang mengancam atau mereka cenderung untuk stres, sehingga beralih kepada game online dengan anggapan game online mudah dikendalikan atau dikontrol. Selanjutnya ada conscientiousness rendah. Itu adalah orang-orang yang kurang gigih dalam mencapai tujuannya. Orang dengan tipe ini cenderung sulit dalam mengambil keputusan, sehingga beralih kepada game online karena memiliki aturan yang jelas, tersistem, dan mudah dipahami. Selanjutnya ada extraversion rendah. Individu tipe ini memiliki masalah dalam berhubungan sosial dengan orang lain. Mereka ingin berkontak sosial, tetapi tidak memiliki kemampuan dalam hal itu, sehingga mereka beralih kepada game online. Karena fitur kerjasama yang ada di dalamnya memungkinkan orang dengan extraversion rendah ini tetap dapat bersosialisasi dan diterima secara virtual. Selanjutnya ada agreeableness rendah. Individu yang memiliki interaksi sosial yang buruk di dunia nyata, sehingga menyadari bahwa orang lain akan membuat jarak terhadap dirinya. Tidak adanya kedekatan dan kehangatan, sehingga memotivasi individu untuk mencari kontak sosial di lingkungan virtual atau dunia game dibandingkan di dunia nyata, sehingga membuat mereka berkecenderungan mengalami kecanduan game online. Selanjutnya yang terakhir, openness rendah. Individu ini cenderung konvensional dan tidak kreatif. Ia akan tetap asyik bermain game online apabila sudah nyaman. Hal inilah yang secara tidak sadar membuat individu tipe ini akan kecenderungan game online. Next. Faktor behavioral. Menurut J.B. Watson, manusia itu bereaksi terhadap lingkungannya karena manusia belajar dari lingkungan. Pada teori behavioristik dapat dikenali paradigma stimulus-respon. Fenomena kecanduan game online dalam teori behavioristik adalah bermula dari stimulus yang diterima oleh individu dari lingkungan dekatnya, baik itu di keluarga, teman pergaulan maupun di sekolahnya. Contohnya yaitu ketika ada seorang siswa SD yang memiliki lingkaran pertemanan pemain game online. Otomatis kecenderungan untuk siswa tersebut bermain game online juga sangat besar. Titik inilah yang kemudian akan membawa siswa tersebut kecanduan game online karena meniru dan belajar dari lingkungan pertemanannya. Berikutnya ada faktor kognitif. Pada teori ini, fenomena kecanduan game online terjadi sepenuhnya di alam kesadaran dan merupakan akibat dari faktor internal dan eksternal individu. Kecanduan game online tidak hanya merupakan akibat dari lingkungannya yang mendukung, tetapi juga dari persepsi individu tersebut mengenai game online. Menurut teori ini, bahkan individu yang kecanduan game online pun tahu bahwa dirinya sedang kecanduan game online. Mungkin juga tahu bahwa lingkungannya mempengaruhi perilaku kecanduan dari game online ini. Next. Menurut teori kognisi sosial, ada 3 unsur yang dapat menjadi peninjau perilaku kecanduan game online. Yang pertama, ada unsur person. Poin ini mengenai pengendalian diri dan kematangan emosional. Individu yang matang emosinya dan mampu mengendalikan diri dengan bijak
cenderung akan menghindari perilaku yang mengarah pada kecenderungan game online. Tentu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghindari kecanduan game online ini, seperti melakukan aktivitas positif yang lainnya, seperti bermain bersama teman-teman sebaya di halaman rumah, untuk memainkan beberapa permainan tradisional atau yang lain sebagainya. Kemudian ada unsur environment, mengenai lingkungan atau teman atau keluarga sebagai lingkaran yang menjadi contoh bagaimana individu bisa kecanduan game online. Misalnya, seorang anak yang sejak kecil sudah menyaksikan kakak atau orang tuanya bermain game akan cenderung meniru, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, ada unsur behavior. Ini menjelaskan bagaimana stimulus dari lingkungan akan amat mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan individu. Individu yang bermain game akan tahu mengenai gejala-gejala kecanduan game. Dirinya berusaha mengendalikan diri, tapi karena lingkungannya memberikan stimulus yang mendorong individu tersebut untuk terus-menerus bermain game, maka kemungkinan besar akan terjadi kecanduan game online. Ini terjadi karena perilaku yang dibangun. Jadi, untuk unsur yang ketiga, behavior ini, sebenarnya si anak ini dia mampu mengendalikan dirinya, namun karena adanya stimulus dorongan dari keluarga atau temannya yang mungkin selalu mengajak dia bermain game, jadinya dia ketergantungan game, kecenderungan dengan sendirinya. Next. Berikutnya ada faktor humanistik. Yang pertama, kurang perhatian dari orang-orang terdekat. Yang kedua, depresi. Yang ketiga, kurang kontrol. Yang keempat, kurang kegiatan. Dan yang kelima, lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pola asuh. Menurut SMART tahun 2010 mengemukakan bahwa seseorang itu suka bermain game online dikarenakan terbiasa bermain game online melebihi waktu. Beberapa orang tua menjadikan bermain game online sebagai alat penenang bagi anak, dan apabila dilakukan secara berulang-ulang, maka anak tersebut akan terbiasa untuk bermain game online. Next. Kemudian ada pun faktor kultural dari kecanduan game, yaitu game yang pertama, game baru yang selalu bermunculan. Kemudian faktor pertemanan, kemudian sebagai penghilang stres, kemudian menawarkan dunia virtual yang mengkhawatirkan, dan yang terakhir hadiah yang menggiurkan. Cara mengobati gaming disorder. Yang pertama, edukasi. Perawatan ini digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai bahaya kecanduan games terhadap kesehatan mental. Yang kedua, bantuan keluarga. Digunakan untuk memperbaiki hubungan keluarga dengan anak agar semakin membaik. Yang ketiga, intrapersonal. Digunakan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya akan identitas diri sendiri. Yang keempat, menjalani gaya hidup baru. Untuk mencegah terjadinya kecanduan game ini, maka dapat dilakukan dengan cara mengenali kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya, serta dapat menemukan kegiatan lain selain bermain game. Yang keempat, mencoba pengobatan yang umum digunakan untuk kondisi kecanduan. Yang keenam, interpersonal. Next. Cara mencegah gaming disorder. Memperhatikan durasi yang dihabiskan untuk bermain game juga perlu diperhatikan apakah kebiasaan tersebut mulai mengganggu kegiatan sehari-hari, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta hubungan sosial dengan orang lain. Secara tidak sadar, kebiasaan bermain game berlebihan terkadang merupakan cara yang dilakukan untuk menutupi kondisi lain yang dirasakan. Misalnya, depresi dan gangguan kecemasan. Mengobati kondisi yang mendasari tersebut dapat membantu untuk terhindar dari ketergantungan terhadap game. Next. Nah, berikut ini
contoh video mengenai seorang anak yang terkena kecanduan game online. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, надо выключить. Быстро! Надо выключить. Нет! Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Стала! Не кричи. Выключу. Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мама, я Не выключить. хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие вы правила! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тером покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Тише. Надя! Чего мне? Ты мне такой дурацкий интернет из имбирного ноль! У тебя есть сайты, и все. Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду устраивать себе сына. Мам, хотя бы Все? Все? Приехали? З Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.